Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sari Musyrifah SST selaku instruktur praktikum biokimia dengan materi uji karakteristik lipid. Perkenalkan Ibu, kami dari kelompok 2 akan menampilkan video praktikum terkait uji kelarutan lipid, uji keasaman minyak, dan uji pembentukan emulsi. Selamat menyaksikan Ibu. Berikut ini merupakan sampel dan juga reagen yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi karakter lipid. Di sini kami telah menyiapkan beberapa bahan yang diperlukan, yaitu minyak goreng bekas, alkohol 96%, sunlight, chloroform, aquades, putih telur, minyak goreng yang masih baru, dan larutan Na2CO3 0,5%. Dan untuk alat-alatnya, kami telah menyiapkan 7 buah tabung reaksi, 10 cawan porselin, 7 buah pipet tetes, dan yang terakhir adalah kertas lakmus. Setelah semua alat dan bahan sudah siap, APD pun sudah terpasang dengan baik dan lengkap, kita sudah dapat memulai identifikasi karakteristik lipid yang diawali dengan uji kelarutan lipid.
Baik, di sini saya Nur Alvina Zabuburanda akan membacakan hasil serta pembahasan dari uji kelarutan lipid. Nah, uji kelarutan lipid ini kami menggunakan sampel minyak goreng, di mana apabila sampel tersebut larut ataupun tidak larut, ini dipengaruhi oleh komposisi dari sampel tersebut. Nah, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi larut atau tidak larutnya suatu sampel lipid ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu polaritas, di mana minyak atau lemak ini adalah senyawa non-polar, sedangkan air ini adalah pelarut polar. Karena polaritasnya berbeda sehingga minyak dan air ini tidak dapat larut dalam satu komposisi. Yang kedua yaitu sifat molekulernya. Struktur molekuler minyak juga ini dapat mempengaruhi suatu kelarutan. Yang ketiga yaitu interaksi intermolekularnya. Interaksi antara molekul minyak serta molekul pelarut juga dapat memainkan peran penting dalam kelarutan. Jika kekuatan interaksi antara molekul minyak dengan molekul air di dalam minyak itu sendiri, maka minyak akan larut dalam pelarut. Namun, jika kekuatan intermolekular dalam minyak lebih kuat, maka minyak akan cenderung tidak larut dalam suatu pelarut. Selanjutnya yaitu hasil dari uji keasaman lipid, di mana kami menggunakan dua sampel, yaitu yang pertama sampel minyak baru dan juga minyak bekas. Menurut hipotesis kami, seharusnya sampel minyak bekas menunjukkan sifat keasaman yaitu asam, di mana jika dicelupkan dengan kertas lakmus, maka kertas lakmus akan menunjukkan perubahan warna di mana warna tersebut menunjukkan sifat asam. Kemudian, apabila minyak baru dicelupkan dengan kertas lakmus akan menunjukkan sifat netral. Namun, pada penelitian kami, minyak bekas tidak menunjukkan perubahan apa-apa pada kertas lakmus sehingga itu menunjukkan sifat netral. Sedangkan pada dasarnya, minyak bekas ini melalui proses pemanasan yang berulang dan paparan panas yang tinggi pada minyak dan menyebabkan oksidasi lemak dan pelepasan asam lemak bebas. Itulah mengapa sifat minyak bekas yaitu asam. Nah, di sisi lain, minyak baru umumnya memiliki keasaman yang netral karena sebelum mengalami proses oksidasi yang signifikan atau kontaminasi dengan asam lemak bebas, proses produksi dan penyimpanan yang tepat dapat meminimalkan risiko oksidasi serta kontaminasi pada minyak baru. Selanjutnya yaitu pada uji pembentukan emulsi, di mana sampel kami ada 4, namun pada sampel A dan D tidak ada kestabilan pembentukan emulsi, namun pembentukan emulsinya tidak stabil karena pada saat kami diamkan beberapa menit, emulsinya tidak stabil dan membentuk endapan. Kemudian pada uji pembentukan emulsi, stabilitas emulsi mengacu pada kemampuan emulsi agar tetap terdispersi dan tidak memisahkan antara fase air dengan fase minyak dalam jangka waktu yang lama. Nah, pembentukan emulsi agar tetap stabil dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor konsentrasi dari emulgator. Nah, emulgator ini adalah zat yang membantu untuk mencampurkan dua zat ini. Konsentrasi yang tepat dari emulgator dapat memacu terbentuknya emulsi yang stabil. Kemudian yaitu jenis dari emulgatornya. Jenis dari emulgator juga dapat mempengaruhi stabilitas dari emulsi tersebut. Yang ketiga yaitu ukuran dari masing-masing partikel. Ukuran partikel dalam emulsi juga dapat mempengaruhi dari stabilitas emulsi tersebut. Semakin kecil ukuran partikel minyak yang terdispersi, maka semakin stabil dari emulsi tersebut. Yang terakhir yaitu proses pencampurannya. Apabila proses pencampuran yang baik antara air dan minyak, maka pembentukan emulsi yang stabil dan baik dapat juga diwujudkan. Itulah tadi pembahasan hasil saya dari uji pembentukan emulsi. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari praktikum kita kali ini tentang uji karakteristik lipid. Kesimpulannya adalah, lipid adalah senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak larut di dalam air, yang dapat diekstrak dari sel dan jaringan oleh pelarut nonpolar seperti kloroform dan eter. Nah, pada praktikum yang telah kami lakukan, uji karakteristik lipid ini dilakukan dengan 3 uji. Yang pertama, uji kelarutan lipid, kemudian uji keasaman minyak, dan uji pembentukan emulsi. Baik, itulah tadi video praktikum, hasil dan kesimpulan dari kelompok kami. Saya Aicha Camina, mewakili teman-teman saya, meminta maaf apabila ada kesalahan dalam video kami. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.